sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Tafadhal ya akhi al-karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif asy-syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafidhahu Allahu ta'ala wa faradahu lahuma wa liwalidayhima wa li jami'il muslimin. Amin. Wa fi muqabil hadha fa inna birral walidaini sababun li ijabati da'watihima lahu wa sababun li ijabati du'a'il bari bihima li nafsihi la siyama fi daf'il bala'i wa kashfil karbi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bainama thalathatu nafarin yatamashshawna akhadhahum an-nadar fa'afaw ila ghari fi jabal fanhaqqat ala fami gharihim صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم فإذا أردت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني. وأنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. Baik. Nah, ini kita coba artikan dulu. Di antara keutamaan birrul walidain, berbuat baik sama orang tua, bahwa seorang yang berbuat baik sama orang tua itu bisa menjadi sebab Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa-doanya jika dia bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan soleh berupa berbuat baik sama orang tua. Bahwasanya berbuat baik sama orang tua menjadi sebab dia dijauhkan oleh Allah dari bala, musibah, dan diangkat segala musibah dan bencana yang menimpanya. Hal ini berdasarkan hadis sahih ya, yang di sini dibawakan oleh Imam Syekh Abdul Razzaq dari Imam Bukhari dan Muslim ya, bahwa dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi dia dan ayahnya, dari Rasulullah SAW bahwasanya Nabi SAW bersabda, ketika ada 3 orang yang mereka itu berjalan ya di sebuah perjalanan, tiba-tiba ada hujan turun, maka mereka berlindung ya di goa, di gunung, ada goa di situ. Ketika mereka sedang berlindung di goa, tiba-tiba ada batu jatuh, batu besar jatuh persis menutupi pintu goa yang ada di gunung itu. Maka 3 orang itu satu sama lain memberikan kalimat, lihatlah oleh kalian amalan-amalan yang pernah kalian amalkan dan dia adalah amal saleh lillah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka berdoalah kepada Allah dengan perantaraan amal saleh tersebut. Ini namanya bertawassul dengan apa? Amal saleh. Barangkali Allah Azza wa Jalla akan memberikan solusi jalan keluar buat kalian. Maka seorang di antara mereka dari 3 orang itu berdoa, ya Allah, dulu saya memiliki orang tua, sudah tua, sudah sepuh, sedangkan
aku juga punya istri dan aku juga punya beberapa anak kecil yang aku didik mereka itu. Maka aku senantiasa punya kebiasaan mendahulukan orang tuaku. Setelah aku meras susu sapi itu, putingnya sapi itu, betina itu, maka aku dahulukan kedua orang tuaku, aku berikan dia susu ya sebelum anak-anakku. Suatu hari saya mencari pohon, mencari akar pohon atau mencari ranting pohon kejauhan, jauh dari rumahku, sehingga ketika aku sampai rumah ternyata sudah sore ya atau sudah malam. Maka aku mendapati kedua orang tuaku ternyata sudah tidur. Maka aku tetap memerah putingnya susu sapi itu ya, putingnya sapi itu sehingga keluar susunya. Kemudian aku letakkan di wadah. Kemudian aku berdiri di samping kepala kedua orang tuaku itu. Aku tidak mau membangunkan. Aku tidak senang membangunkan keduanya dari tidur keduanya. Dan saya juga tidak mau memberi minum susu itu kepada anak-anakku terlebih dahulu sebelum kedua orang tua. Padahal anak-anakku itu mereka merengek-rengek di kakiku minta susu itu yang aku bawa itu. Iya. Kemudian akhirnya sampai subuh. Ya barulah aku beri minum dia, orang tuaku itu. Baru setelah itu anak-anakku. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwasanya aku melakukan ini, yakni berbuat baik sama orang tua ini dalam rangka mengharapkan wajah-Mu ya Allah, yakni ikhlas aku mengharapkan ridha-Mu ya Allah, maka beri kami jalan keluar dari kesulitan kami ini. Maka batu besar itu bergeser sedikit, tapi mereka belum bisa keluar, mereka hanya bisa melihat langit, maksudnya bisa melihat atas, masih ada celah ya, bergeser ada celah tapi mereka belum bisa keluar. Lanjut. Wa qala al-akhar Allahumma innahu kanat liya ibnatu ammi ahbabtuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisaa wa taraktu ilayha nafsaha fa abat hatta atiyaha bi mi'ati dinarin fata'idtu hatta jama'tu mi'ata dinar fajituha biha falamma waqaftu baina rijlaiha qalat ya Abdullah ittaqillah wa la taftahil khatam illa bihaqqih faqumtu anha fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj lana minha furjatan fa faraja lahu. Baik. Yang kedua, orang yang kedua berdoa, ya Allah, dulu saya punya anak paman, jadi misanan, sepupu perempuan yang aku sangat mencintainya sebagaimana seorang laki-laki mencintai perempuan. Maka aku minta supaya dia hadir, yakni dia pengen zina gitu ya. Tapi wanita itu, sepupuku itu tidak mau, kecuali aku harus memberi kepada dia 100 dinar. 100 dinar itu ya jamaah ya 5 kali lipat daripada nisabnya emas. Karena nisabnya emas itu 20 dinar, 20 dinar. Kalau zaman sekarang 20 dinar itu sama dengan 92 gram emas, berarti kali 5. 92 gram kali 5. Dia minta itu emas sebanyak itu, uang dinar, uang emas. Maka aku berusaha mengumpulkannya. Ya, ini aku bekerja sampai aku bisa mengumpulkan 100 dinar. Maka aku bawa 100 dinar itu kepada dia. Ketika aku sudah berada di atas kedua kakinya, ini mau zina, maka wanita ini berkata, ya Abdullah ittaqillah, wahai hamba Allah, takutlah kau kepada Allah, jangan kau pecahkan ini keperawananku ini kecuali dengan hak, yakni dengan menikah. Maka aku tidak jadi menzinainya. Aku berdiri dan aku, ya Allah, aku melakukan ini, kau tahu aku melakukan ini menjauhi zina itu
karena mengharapkan wajah-Mu ya Allah, yaitu ikhlas, mengharapkan ridha-Mu, maka beri kami solusi. Geserlah batu ini. Maka batu itu bergeser, tapi belum bisa keluar masih. Lanjut yang ketiga. Wa qala al-akhar, Allahumma inni kuntu istajartu ajiran bi farqi aruzin. Falamma qada 'amalah qala a'tini haqqi. Fa'aradtu 'alayhi farqahu faraghiba 'anhu. Falam azal azra'uhu hatta jama'tu minhu baqaran wa ri'a'aha. Faja'ani faqala ittaqillah wa la tadhlimni haqqi. Qultu idhhab ila tilka al-baqar wa ri'a'iha fakhudha. Faqala ittaqillah wa la tastahzi' bi. Faqultu inni la astahzi'u bika. Khudh dhalika al-baqara wa ri'a'aha. Fa akhadhahu فذهب به فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي ففرج الله ما بقي متفق عليه. Nah, yang ketiga berdoa, ya Allah, dulu saya punya pegawai yang saya gaji dia itu dengan sekepok biji beras, biji padi. Ketika dia selesai, ya ini kontraknya sudah habis, maka dia berkata kepadaku, berikanlah hakku. Maka aku sampaikan kepada dia, ini loh hakmu, yaitu 1 karung biji padi. Tapi dia tidak mau ngambil. Nah, akhirnya biji padi itu saya tanam, kata pemilik ini, majikan ini, saya tanam, haknya dia itu biji padi itu saya tanam, sehingga menghasilkan panen, ya. Karena banyak, berkali-kali panen, akhirnya saya tukar dengan sapi-sapi beserta penggembala sapinya. Masya Allah, baik sekali kan majikan ini ya, mengembangkan gajian daripada pegawainya itu berupa biji padi ditanam, kemudian berkali-kali panen, kemudian sampai menjadi ditukar dengan sapi-sapi dan penggembalanya sekaligus. Suatu hari dia datang kepada aku, ya Rabb. Kemudian dia berkata kepada aku, takutlah kamu kepada Allah, kamu jangan menzalimi saya, mana hak saya. Maka aku berkata kepada itu mantan pegawaiku itu, pergilah kamu itu, semua sapi-sapi yang kau lihat itu dan juga penggembalanya, ambil semua, itu milikmu. Maka mantan pegawai itu berkata, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan kamu mengolok-olok saya. Maka majikan itu berkata, sungguh aku tidak mengolok-olok kamu, ambillah itu sapi-sapi itu dan penggembalanya. Maka dia ambil semuanya dan pergilah dia. Ya Allah, jika kau tahu bahwa aku melakukan kebaikan ini kepada mantan pegawaiku itu dalam rangka mengharapkan wajah-Mu, yaitu ridha-Mu, maka keluarkan kami dari kesulitan kami ini. Maka batu itu bergeser sedikit lagi, maka mereka bertiga bisa keluar. Begitu ya jemaah. Maka faedah daripada hadis ini diambil oleh para ulama, faedah penting, yaitu jawazu at-tawassul bil amal salihah. Bolehnya bertawassul, ini berdoa kepada Allah dengan perantaraan menyebut amal-amal soleh. Contoh misalnya begini, antum misalnya membaca surat Al-Fatihah, misalnya surat Al-Fatihah yang pendek aja lah, ya kan? Atau baca ayat kursi, atau baca qul hu al-falaq an-nas bisa. Kalau mau panjang ya Al-Baqarah. Selesai baca Quran itu, apa yang Allah mudahkan buat antum, maka antum berdoa sama Allah, ya Rabb, aku barusan membaca Al-Quran dengan mengharapkan ridha-Mu ya Allah, dan kau tahu itu bahwa aku hanya mengharapkan ridha, maka sembuhkanlah sakitku. Maka aku ingin kau keluarkan aku ini dari segala kesulitan, dan angkatlah musibah menimpa aku. Itu boleh ya jemaah. Itu namanya tawassul dengan apa?
amal soleh. Ketahuilah ya ikhwan bahwa tawassul itu ada dua macam. Ada yang masyru' disyariatkan, ada yang ghairu masyru' yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan ada tiga. Yang pertama, at-tawassulu bi asma'illahi wa sifatih. Bertawassul dengan perantaraan nama dan sifat Allah yang maha bagus, maha sempurna, maha tinggi. Contoh, misalnya dia memanggil nama Allah, ya Allah, ya Razzaq, ya Alim, ya Ghani, ya Karim, alimni Al-Quran wa Sunnah. Ya, jadi dia bertawassul dengan perantaraan apa? Nama Allah dan sifat. Contohnya mana dalam hadis? Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaanmu atau dengan keperkasaanmu. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak melainkan Engkau ya Allah. Janganlah kau sesatkan aku. Ini aku berlindung kepadamu dari kau menyesatkan aku. Tapi Nabi SAW mengucapkan doa itu dengan bertawassul dengan apa? Bi'izzatik, bi'izzatik, dengan izzahmu ya Allah. Izzah sifat dari nama Allah, yaitu apa? Al-Aziz, yang maha perkasa. Maka Allah punya Dzul Izzah, punya keperkasaan, kekuasaan yang dahsyat. Dan juga seorang kalau sakit, peganglah mana badan yang sakit, kemudian baca bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Setelah itu baca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru sebanyak berapa kali? 7 kali. Di situ ada kalimat wa qudratihi, ya Allah aku berlindung kepadamu, ya a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, wa qudratihi, dan dengan maha mampunya yang sempurna, min syarri ma ajidu, dari keburukan yang aku dapatkan ini, wa uhadhiru, dan yang aku khawatirkan dari penyakitku ini. Dibaca itu 7 kali. Di situ jelas menunjukkan bolehnya bertawassul dengan apa? Sifat Allah, dengan perantaraan sifat Allah, yaitu qudrah. Karena qudrah itu sifat dari nama Allah, yaitu apa? Al-Qadir. Allahu ala kulli syai'in qadir. Contoh yang ketiga, setiap sore Nabi SAW baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung ya dengan perantaraan kalimat Allah yang maha sempurna. Apa itu? Kalamu, yakni Al-Quran. Itu firman-firman Allah, itu Al-Quran. Berarti kalamu, ini Al-Quran itu adalah sifatnya, karena Allah maha berbicara. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk yang diciptakan oleh Allah. 3 kali baca itu ya. Itu cukup 3 dalil menunjukkan bolehnya bertawassul dengan perantaraan nama Allah dan sifat. Yang kedua tadi ini bertawassul dengan amal soleh. Dan yang ketiga bertawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup, bahwa hadir dan dia ada di depannya, atau lewat telepon. Terus minta kepada syekh itu untuk mendoakan. Dia berdoa, ya syekh, dia mengatakan pada syekh, syekh tolong doakan saya. Maka syekhnya mendoakan dia, barakallahu fiikum, dan lain-lain, didoakan banyak-banyak oleh syekh itu. Sedangkan muridnya ini mengaminkan. Jelas ya jemaah? Di situ menunjukkan bolehnya bertawassul dengan apa?
doanya orang soleh yang masih hidup dan dia hadir di situ, bukan ghaib loh ya. Ghaib itu begini, dia masih hidup tapi dia muridnya berkata begini tanpa telepon, dan dia ghaib, tidak ada di situ, tidak ada di depan dia, dan dia juga tidak telepon. Tiba-tiba ngomong dia di masjid, sedangkan gurunya ada di mana? Di Martapura. Dia mengatakan, ya Syekh Fulani, gak dengar Syekh Fulani ada di Martapura itu, ya, tolong doakan saya, aku bertawasul denganmu agar kau beri aku, agar Allah memudahkan urusanku. Mana dengar itu Syekh Fulani yang ada di Martapura ya? Nggak tahu dia nggak hadir di sini. Wala ente juga nggak nelpon dia, apalagi dia sudah mati. Lah nggak boleh ya. Selain 3 hal itu ya jamaah. Oh ya, mana dalilnya bahwa boleh bertawasul dengan doanya orang soleh yang masih hidup? Dia mendoakan muridnya dan muridnya mengaminkan. Ada sebuah riwayat bahwa ada seorang sahabat buta datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, do'allah li. Oh ya Rasulullah, doakan saya agar Allah menyembuhkan mata saya yang buta. Maka Nabi mengatakan, in syi'ta ad'u lak wa in syi'ta fasbir was-sabru khairul lak. Atau kama qala Nabi SAW. Jika kamu mau saya doakan kau, tapi jika kau sabar dengan sakit butamu ini, maka itu lebih baik buat kamu, karena balasannya apa? Surga kalau dia sabar. Maka sahabat ini mengatakan, bal ud'ullah, doakan saya. Maka Nabi menyuruh dia untuk wudu, kemudian apa? Salat 2 rakaat. Setelah itu Nabi berdoa, Allahumma syfi'ah, didoakan sama Nabi. Maka sahabat ini mengaminkan, amin, sembuh dia. Dari butanya itu sembuh. Jelas ya? Baik. Adapun selain itu seperti bertawasul dengan jahnya Nabi atau dengan orang yang sudah meninggal, siapapun dia, pokoknya selain 3 hal itu tidak disyariatkan. Paham ya kok? Baik, lanjut. فأحد هؤلاء الثلاثة كانت وسيلته في دعائه لتفريج هذا الكرب بره بوالديه الشيخين الكبيرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل له: يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ قال لي جبريل: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة. قلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت آمين. رواه البخاري في الأدب المفرد. Tapi perhatikan ini ya ikhwani. Kesimpulan dari Syekh tadi, Syekh Abdul Razak hafizahullah, tentang hadis 3 orang yang masuk goa tadi itu, kata beliau bahwa salah satu dari 3 orang yang berdoa tadi itu, perantaranya adalah dia minta kepada Allah agar dibebaskan dari kesulitan itu, bahwa dia pernah berbuat baik sama kedua orang tuanya yang sudah tua. Itulah syahidnya. Kemudian penulis di sini hafizahullah membawakan hadis yang lainnya tentang kewajiban birrul walidain dan ancaman orang-orang yang tidak berbuat baik sama orang tua. Di sini ya jemaah, perhatikan halaman 62 ini ya. Jadi bab pertama ini betul-betul dibahas tentang birrul walidain secara detail. Di sini menunjukkan bahwa akhlak itu diawali, seorang itu berakhlak baik apabila diawali dengan apa? Berbuat baik sama orang tuanya. Di sini dibawakan dalil sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya dari Nabi SAW.
Raghima anfu. Raghima anfu itu makna raghima anfu ya jemaah. Itu orang yang hidungnya penuh dengan lumpur. Maknanya celaka dia. Celaka dia. 3 kali Nabi mengatakan. Maka anak sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah yang celaka itu? Kata Nabi, barang siapa yang berjumpa dengan kedua orang tuanya ketika sudah tua, atau salah satu dari keduanya, atau dua-duanya, ternyata dia tidak masuk surga. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan orang tua. Dia cuek sama orang tuanya. Dia seolah-olah nggak kenal sama orang tua. Dia tidak berbuat baik sama orang tua dengan lisan atau dengan doa atau dengan perbuatan, apalagi dengan harta, sama sekali tidak. Ya, padahal orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak memanfaatkan. Ya, orang tuanya yang masih hidup tidak dia manfaatkan untuk beramal saleh. Dia tidak berbuat baik sama sekali sama orang tua. Dia cuekin orang tua. Tidak pernah ditelepon juga, apalagi dikunjungi. Tidak pernah disapa. Bahkan ada yang sampai satru. Tahu satru? Apa ya satru itu? Boikot. Orang tuanya sendiri loh diboikot. Ya Allah, musibah. Bahkan ada yang lebih parah daripada itu. Kalau ketemu orang tuanya, bokongnya itu kayak ada apinya, nggak bisa lama-lama sama orang tua. Ya, itu seolah orang tuanya ini musuh. Waliyadzubillah, haram ya kawan, menjadikan orang tua itu musuh, haram. Jangankan orang tua muslim yang salihin, orang tua yang musyrik. Ya, bagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'hu wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apa kata Allah? Jika kedua orang tuamu mengajak kamu kepada syirik, maka jangan kamu taati keduanya, tapi pergauli keduanya dengan baik. Dalam hal maksiat, apalagi syirik, jangan kau ikuti ajakan dia kepada maksiat dan kesyirikan itu. Tapi Allah menyatakan apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli kedua orang tuamu yang musyrik itu dengan sebaik-baiknya, dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik, membantunya, merawatnya kalau sakit, menyediakan kebutuhan pokoknya. Itu maksudnya kalimat sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalimat ma'rufah am, umum, apa saja yang ma'ruf ya untuk dia siapkan, apakah itu makanan atau minuman, apalagi dia sudah tua, tergeletak di tempat tidur ya, walaupun dia musyrik, tetap kau berbuat baik sama dia, obati dia, rawat dia, gitu ya jemaah. Ini makna wasahibum fid dunya ma'ruf. Apalagi orang tua yang muslim, tidak ada alasan untuk membenci orang tua bagaimanapun kondisinya. Pergauli dia dengan baik, walaupun dia musyrik dan mengajakmu kepada kesyirikan, pergauli dengan baik. Pernah ada seorang istri Nabi, Ummu Habibah, didatangi sama uminya ini musyrikah. Ya Rasulullah, ja'at ummi afa asilu anha. Ya Rasulullah, ummiku datang, musyrikah dia, apakah saya boleh berbuat baik sama dia? Nah, siliha, berbuat baiklah sama ummimu walaupun dia musyrikah, apalagi muslimah. Tidak ada alasan ya. Dendam sama orang tua, benci sama orang tua itu dosa besar. Wallah, dosa besar. Baik, gara-gara seorang anak cuek sama orang tuanya, tidak memperhatikan hak-haknya orang tua, dibiarkan orang tuanya kelaparan, bahkan dibiarkan orang tuanya tidur di pinggir jalan. Wallah, saya lihat sendiri ada. Saya pernah, ini siapa orang tua yang tidur di pinggir jalan, depan dari jalan Bandung. Itu dia dicuekin sama anaknya. Ya Allah, ya.
Saya kira nggak punya anak dia, ternyata punya anak. Wajib orang tuanya dimuliakan ya kawan. Kif dibiarkan, nanti ditanya oleh Allah gimana itu, apa alasan dia membiarkan orang tuanya tidur di pinggir jalan. Lalu tiba-tiba truk ngelindes ya Allah. Subhanallah. Padahal dia waktu bayi digendong sama bapaknya sama ibunya, kalau sakit sampai ibunya nggak bisa tidur supaya anaknya sembuh dan panjang umurnya. Ketika bapaknya sudah tua, dibiarkan tidur di pinggir jalan. Bagaimana anak seperti ini? Ada saya lihat sendiri bagaimana ada beberapa bapak-bapak yang sudah tua itu. Ya Allah, jalan itu sudah berat ya kawan. Itu di tengah jalan di lampu merah jualan koran. Yang seharusnya orang yang sudah seperti itu, yang sudah berat jalannya, kadang matanya kurang tak jelas memandangnya, itu harusnya sudah duduk di rumah berzikir, ya, baca Quran aja di rumah. Siapkan anak-anak itu makanan dan minumannya 3 kali sehari. Jangan dibiarkan itu orang tua jualan koran di tengah jalan. Kalau ketabrak gimana? Apalagi zaman sekarang sepeda motor yang baru-baru itu kecepatannya 200 km/jam, iya kan? Tambah baru tambah kenceng itu kecepatannya itu motor-motor yang baru-baru itu, dan tambah ramai jalanan. Apa nggak khawatir kalau dia ketabrak mobil? Dia cuma. Apalagi kita mendengar ada seorang anak menuntut bapaknya di pengadilan. Ya Allah, ya Allah. Ya sedih kalau kita melihat. Apalagi ada seorang anak yang membunuh ibunya, ibu kandungnya dibunuh. Ada lagi yang membunuh bapaknya. Berat itu ya. Dan di antara tanda kiamat akan ada seorang anak membunuh bapaknya, membunuh pamannya, membunuh sepupunya, bahkan membunuh tetangganya. Berarti apa? Sudah terbalik-balik, sudah mizan, timbangan itu sudah terbolak-balik. Yang seharusnya orang yang dekat itu dihormati, dimuliakan, tetangga atau orang tua apalagi paman, ya kan, ponakan atau apa ini, sepupu, itu harusnya kan dimuliakan, silaturahmi, ya kan. Ini malah dimusuhi. Kemudian kata Nabi di sini hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar. Mimbarnya Nabi itu tiga tingkat, tangga 3 tingkat. Kemudian Nabi setiap naik satu tangga mengucapkan amin. Ya Allah kabulkan. Naik tangga lagi amin, naik tangga lagi amin. Maka Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza? Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ini ya Rasul? Tadi yang kau lakukan apa itu ya Rasul? Maka Nabi menjawab, qala li Jibril. Oh Jibril berkata kepadaku, raghima anfu 'abdin adraka abawayhi wa ahadahuma lam yudkhilhul jannah. Qultu amin. Ya. Begini makna di sini ya ikhwan. Ini Jibril berkata kepadaku, celaka seorang hamba. Dia bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian dia tidak berbuat baik sama kedua orang tuanya atau salah satunya itu, akhirnya tidak memasukkan dia ke dalam surga karena dia tidak berbuat baik sama orang tuanya. Dalam sebuah riwayat, fa'ab'adahu Allah, maka malaikat Jibril mengatakan fa'ab'adahu Allah, semoga Allah menjauhkan dari sifat seperti itu. Maka Nabi mengucapkan apa? Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, faqul amin, ucapkan amin. Maka Rasulullah mengucapkan amin. Jadi itu sebenarnya riwayatnya seperti itu. Ya, sehingga jelas ini maknanya. Kemudian Nabi bersabda lagi, celaka seorang hamba, dia masuk bulan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah. Semoga Allah menjauhkan dari sifat itu. Ucapkanlah amin, maka aku mengucapkan amin. Yang seharusnya masuki Ramadan, dia memanfaatkan siangnya untuk puasa, malamnya salat tarawih, di samping melaksanakan perintah dan menjauhi larangan.
Dan juga dia bertobat dong harusnya kan di bulan Ramadan, memperbaiki diri, karena itu bulan yang terbaik dalam setahun dan banyak sekali fadhail, keutamaan bulan Ramadan. Tapi dia menganggap Ramadan sama dengan yang lain, bulan yang lain, sehingga dia tidak meningkat amalnya, tidak ada tobat juga, sehingga dia tidak diampuni. Ramadan itu tidak diampuni kan. Kemudian yang ketiga, rahimu'an pemri'in dzukirta indahu, kata Jibril kepada Nabi, celaka seorang namamu disebut, ya, orang-orang itu disebut di hadapan seseorang, tapi orang itu tidak mengucapkan salawat untuk Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jadi ada seorang mengucapkan Nabi Muhammad SAW, itu orang yang mendengar itu tidak mengucapkan salawat, tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, tidak mengucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi. Begitu ya jemaah. Di sini menunjukkan apabila kita mendengar nama Nabi, ucapkan salawat minimal sallallahu alaihi wasallam. Coba ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya itu ya ikhwan? Sallallahu alaihi, ini Allah memuji Nabi di hadapan para malaikat di langit. Wasallam, Allah menyelamatkan Nabi. Itulah makna salawat. Jadi salawat itu apa artinya? Thana'uhu au thana'ullah ala nabi amama malaikatihi fil mala'il a'la. Itu Allah memuji Nabi di hadapan para malaikat di tempat yang tinggi. Iya, itu ya jemaah. Itulah makna Allah bersalawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Salawatnya Allah untuk Nabi, itu Allah memuji Nabi. Tapi banyak orang sekarang salah paham ketika memahami kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka dia kerjaannya tiap hari puji-pujian terhadap Nabi. Selalu Nabi dipuji-puji. Tidak begitu. Ya, dengan pujian yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli 'alaik?" Ya Rasulullah, kita sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam untukmu ya. Tapi kita ingin tahu bagaimana cara mengucapkan salawat untukmu. Ya kawan, bagaimana kita mengucapkan salam untuk Nabi? Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika tahiyat, tasyahud awal dan akhir. Boleh juga assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada dua riwayat. Ya, itulah kita mengucapkan salam untuk Nabi dalam sholat. Nah, bagaimana cara kami bersalat untukmu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "Kul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Itu Nabi mengajarkan salawat kepada sahabat. Maka kita jangan ngarang-ngarang salawat sendiri. Mengapa? Karena salawat ini ibadah, dan ibadah itu tauqifiyah, harus ada perintah dan contoh dari Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Itulah makna tauqifiyah. Tidak boleh orang-orang sendiri tiba-tiba dia muji-muji Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa yang nyuruh kamu seperti itu? Ya, setiap mau adzan, ya Rasulullah, manggil-manggil Rasul. Memangnya begitu cara Nabi mengajarkan pada para sahabat? Tidak seperti itu. Harusnya kita kalau menjelang adzan subuh itu berdoa kepada Allah, karena itu waktu yang mustajab. Kita panggil, ya Allah, ighfirli, ya Allah ampuni saya. Lah ini kok manggil Rasulullah itu apa enggak salah ya? Gimana coba? Memang Rasulullah mendengar apa yang kita ucapkan
kalau kita ucapkan ya Rasulullah? Nabi tidak mendengar. Iya. Dan tidak boleh kalimat ya kayak itu ada tuh nida, panggilan dalam berdoa ditujukan kepada selain Allah, itu tidak boleh sebenarnya. Harusnya ya Allah atau Allahumma. Gitu ya jemaah. Pernahkah para sahabat berdoa manggil-manggil Rasulullah sebelum adzan subuh? Tidak pernah. Ya, kita mengikuti Rasulullah SAW. Baik, lanjut. Qala hafizahullah wa an Ka'bi ibni Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahdharul minbar fahadarna falamma irtaqa darajah qala amin falamma irtaqa darajah tsaniyata qala amin falamma irtaqa darajah tsalitsata qala amin falamma nazal qulna ya Rasulullah laqad sami'na minka al-yawma shay'an ma kunna nasma'u qala inna Jibril alaihi salatu wassalam 'arada li faqala bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu qultu amin falamma raqitu tsaniyata qala bu'dan liman dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaika qultu amin falamma raqitu tsaniyata qala bu'dan liman adraka abawahu al-kibar 'indahu aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah qultu amin. Rawahul Hakim. Riwayat ini ya jemaah, ini hadis sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Ini ada manfaatnya walaupun isinya sama redaksinya sama dengan hadis yang kita baca tadi tentang naik tangga tadi. Cuman hadisnya ada faedahnya. Faedahnya apa? Yaitu kalau tadi itu hadis riwayat Abu Hurairah. Kalau sekarang ini hadis riwayat siapa? Sahabat siapa? Ka'ab bin Ujrah. Apa manfaatnya penyebutan nama sahabat di sini? Padahal matanya sama. Faedahnya bahwa hadis itu semakin kuat derajat kesahihan. Semakin banyak sahabat yang meriwayatkan, berarti dia mutawatir. Gitu loh maksudnya ya, kawan. Paham ya? Iya, jadi bukan satu orang sahabat yang meriwayatkan, lebih dari satu. Ini hadis Ka'ab bin Ujrah. Hampir mirip ya dengan lafaz hadis yang tadi, cuman ada tambahan bu'dan, jauh. Orang yang berjumlah Ramadan tapi enggak diampuni Allah, ini jauh dari rahmat Allah dan ampunannya. Semoga Allah menjauhkan dia dari sifat itu. Maka ucapkanlah amin. Maka Nabi mengucapkan apa? Amin. Sama ini sudah. Hadis yang ketiga, coba baca. Sudah kan ini yang ketiga? Ayo baca. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam raqa al-minbar falamma raqa ad-darajah al-ula qala amin thumma raqa ath-thaniyata faqala amin thumma raqa ath-thalithata faqala amin faqalu ya Rasulullah sami'naka taqul amin thalath marrat qala lamma raqitu ad-darajah al-ula ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam faqala syaqi'a 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu فقلت آمين ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين ثم قال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقلت آمين. رواه البخاري. Nah, ini hadis Sahih Al-Bukhari, matannya isinya sama dengan hadis yang nomor 1 dan nomor 2, hanya saja di sini diriwayatkan oleh siapa? Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW. Berarti ada berapa sahabat sudah? 3. Satu Abu Hurairah, satunya lagi Ka'ab bin Ujrah, yang ketiga siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Lanjut. Man akramahu wa adraka abawayhi wa la siyama wa huma ala kibar qad wasala ila hadha sin alladhi tad'afu fihi qawahuma wa yahtajani min al-lutf wal ihsani ma huwa ma'ruf faqad adraka baban 'aziman min abwabil jannah حفظه المرء أو ضيعه. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
Sampai di sini ya ikhwani, kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan terangkan yang tadi dibacakan di lain kesempatan biidznillah taala.